Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini kita akan melakukan pengecekan daya listrik yang dibutuhkan oleh mesin espresso DeLonghi EC685. Mesin ini ada auto sleep-nya, jadi kita tidak akan relevan ketika dia memang dalam keadaan sleep atau dalam keadaan standby, karena dia tidak menghitung wattnya. Cuma 0,1 watt, 0,2 watt, sama sekali nggak kehitung lah ya. Jadi kalau kita cek nanti, saya hari ini sudah bikin 5 shoot pakai ini, 5 shoot tapi yang double ya. Nanti tinggal dikalikan aja, nah kita akan bikin shoot yang ke-6. Ini kita bersihin aja. Nah, ini yang jadi masalah biasanya untuk Sobat JPW. Ketika mau bersihin puknya, karena ini pressurized porta, kita ketok nih, copot sama porta-portanya, sama si basket-basketnya, sorry. Nah, di basket ini, sebetulnya, sistemnya itu memang nggak seperti komersial basket. Jadi dia mesti benar-benar diketoknya begini, nah, baru si puknya keluar. Dan hampir jarang puknya benar-benar solid ya. Ini cukup solid sih. Tapi yang akan ribet nanti Sobat JPW perlu buka juga di sini. Jadi dibersihinnya bukan hanya si shower screen-nya aja nih, tapi bersihin sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kita langsung bersihin aja yuk. Karena kalau di sini agak kotor, saya minjem brewingnya si Alex Dueto nih. Kalau Sobat JPW mau lap aja juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka dicuci atau ke wastafel. Ya, kalau udah bersih, cukup dilap aja pakai lap yang proper atau pakai tisu boleh. Yang penting nggak menyisakan bekas tisu atau bekas espressonya ya. Nah, bersih kayak gini nih. Terus si shower screen-nya nih. Kenapa mesti sampai dibuka seperti ini? Karena kalau Sobat JPW hanya bersihin begini, di bawah sini biasanya masih ada genangan-genangan espresso yang diekstraksi sebelumnya. Jadi nanti hasilnya nggak relevan lagi sih. Dan akan kotor sih nanti untuk kalau terus-terusan ditumpuk di situ ya. Nah, ini udah bersih, udah siap untuk brew lagi. Sama dengan konten yang sebelumnya, kita akan gunakan 12 gram ya. Di sini kita timbangnya di sini aja. Kalau nggak punya timbangan gimana Mas? Nah, kalau nggak punya timbangan, dia udah dapat spoonsnya, dapat sendok takarnya. Nah, sendok takarnya ini 1,5 sendok aja. 1 sendok. Oke. Setengah. Nah, itu 9 gram 1 sendoknya. Nah, 12-13 gram lah ya, kurang lebih. Itu 12 gram pas. Lalu kita grind. Nah, untuk grindnya kita pakai MB600, kita nyalakan dulu. Nah, ini grind size-nya udah dimentok dan udah dikalibrasi. Jadi bukan berarti kopinya pakai special blend ini, 70 Robusta, 30 Arabica. Nah, ini dikalibrasi dulu grindernya ya. Pakai medium fine, jadi nggak fine banget. Nah, udah selesai, cepet ya. Nah, sampai suaranya silent, nggak ada suara yang digiling lagi, berarti udah kelar. Nah, kita timbang lagi deh di portanya nih. 12 gram. Mau disendokin boleh, tapi kalau saya sukanya begini. Nah. Atau biasanya ada alat bantu buat si portanya. Ini dilurus-lurusin dulu. Kalau mesin rumahan harus lebih ekstra sih kerjanya berarti. Ini juga bisa nih, kita rencananya sekarang di video ini pengen bikin es kopi aren ya. Nah, tapi bukan aren biasa, aren pandan ya. Jadi pandan latte ya. Ini ada gula arennya, ini ada sirup pandannya. Nah, pertama kita preparein espressonya dulu nih. 12 gram. Ini masih dicopot yang tadi. Nah, kita tamping biasa aja kayak tadi. Kayak ngerata-ngeratain aja. Kalau udah rata, ditekan sekali, nggak usah kencang-kencang, ditwist. Cukup.
Sisanya bubuk-bubuk yang di atasnya ditaruh aja begini, puter-puter aja pelan-pelan. Nah, cukup. Ini udah siap buat brew espressonya. Karena ini tadinya adalah bekas kita pakai untuk steam, jadi kita jangan lupa nih untuk cek kembali apakah dia udah ready buat brew lagi atau belum, karena dia single boiler ya. Jadi steamnya kita buang dulu nih kayak gini. Nah, kalau masih ada uap-uapnya, berarti dia belum ready buat brew. Kalau udah air seperti ini, tandanya dia ready untuk brew nih. Kita matiin. Nah, kita siap untuk brew dan langsung aja ke bawahnya, kan kita mau kasih timbangan. Jadi kita buka, kita flash dulu. Pakai yang double ya. Nah, 1 detik free infuse, dia akan dengan sendirinya. Nah, di keluaran kedua langsung kita lepas. Mentokin aja karena dia udah ada batasnya. Baru kita timbang. Ini supaya timbangannya nggak goyang-goyang, diposisiinnya ke arah sini nih. Soalnya tadi di video sebelumnya ini goyang-goyang. Nah, kita taruh juga. Tadi sih udah di set ya. Ini berhenti di 20 graman, 20 milian. Jadi kita tinggal pencet aja nih. Tadi yang pertama udah. Oh, masih goyang-goyang. Kita timbangannya kita pegangin nih. Oke. Nah. Geser dikit, kurang geser. Nggak masalah, ketimbang juga kok. Nah, ini udah. Dia akan berhenti sendiri. Saya nggak berhentiin lagi karena tadi udah disetting di video review sebelumnya. Dah, kelar. Hasilnya bisa dilihat. Nah, 18-20 gram ya. Jadi ini lebih simple ya daripada yang ECP 3121. Jadi dia memang udah ada kita ngomongnya apa ya? Timer ya, sebenarnya bukan volumetric tapi timer dia. Jadi ada waktunya yang disetting. Ya, saya lap dulu, saya punya tisu. Steamnya nanti dipisah aja toh? Ya, betul. Nggak usah digabung, biar kita coba bedain rasanya. Susu yang di steam dipisah. Jadi cuma susu aja di steam, baru kita campur pandan sama gula arennya. Nah, kita pengen bikinnya ice. Oh, ice. Jadi pandan sama gula arennya duluan. Oh, oke. Nah, ini kebetulan ini bentar lagi launching nih. Apa tuh? Nih, JPW Express. Express. Iya. Akhir September ya. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Nah, kita udah punya espresso nih. Kita masukin dulu. Ini SOP kita ya. Lagi-lagi kalau sobat JPW punya SOP sendiri, boleh. Kita biasa pakai karena ini cupnya gede ya, di 30 mili. Saya pengen lebih berasa pandannya sih, jadi 20 pandan. Gula arennya dikasih di 10 aja. Cuma biar agak cakep, saya agak miring-miringin gini dikit. Tapi jangan kebanyakan, ntar kemanisan. Dilap aja. Lalu kita kasih es batu. Kita taruh dulu. Es batunya berapa? Nah, kalau di JPW yang ini nih, cup yang sekarang, kita kasihnya sekitar 120 ya. Ini es batunya nungguin saya konten jadi agak mencair dikit gitu ya. 71. Kemarin ada yang komen, wah kalau es batunya ditimbangin PR banget dong, orderannya nggak jadi-jadi. Makanya butuh kebiasaan. Kalau mau perfect memang ditimbang, tapi kalau mau nggak terlalu perfect banget ya, atau mungkin feelingnya udah jalan kan kelihatan. Iya. Es batunya tuh seberapa dikira-kira juga bisa. Betul. Atau kita bisa kalian pakai scoop yang khusus buat es, sekali nyerok yang berapa itu kan ada tuh. Iya, betul. Scoop es kan ada ukurannya. Nah, kalau JPW, Oke. susunya sih sebenarnya fine aja karena saya pengen dapat layeringnya bagus. Susunya saya steam ala cappuccino. Gitu. Jadi memang biar agak tebal dikit, Biar tebal. ada foamnya. Nah, ini kan masih steam one yang tadi ya. Kita ganti nih. Kita tambahin nih, kita masukin lagi nih steam one yang bawaannya dia sendiri. Nah, kita udah kelok, dorong. Nah, udah kedorong tuh, putar ke kiri. Nah, ini udah kelok. Turunin ke bawah. Kalau ke atas kan hot milk aja, ke bawah cappuccino.
Kita pakainya nih susu biasa fresh milk aja di 180. Waduh, susunya aja ditimbang, ribet dong kapan jadinya. Ya susah lu kalau mikirnya semua serba ribet ya. Ya lu pikirlah, cari cara lah biar cepet gimana, tapi takarannya jangan berubah gitu loh. Jangan lupa konsistensi itu harus ditimbang. Nah, kayak tadi kita balikin lagi ke steamnya, cepet banget ya. 5 detik malah nggak nyampe 10 detik dia udah mulai panas. Dan saya kalau mau bikin cappuccino biasanya ini saya taruh aja sih. Nah, ini kita tinggal taruh begini aja, naikin aja terus sampai naik foamnya. Tapi jangan terlalu panas ya, karena ini buat es. Jadi tujuan kita adalah nyari foamnya aja. Nah, naik terus tuh. Naik terus foamnya, nanti cakep nih jadinya. Walaupun sebenarnya kalau buat es susu nggak usah di steam, nggak ada masalah juga nggak ada sih. masalah, lagi-lagi SOP ya. Nah, terserah, mau di steam boleh, nggak boleh. Bentaran doang, cuma 10 detikan lah kurang lebih. Kalau mau di steam jangan panas-panas. Jangan lupa dilap ya. Intinya foamnya udah dapet lah. Tuh, Mana? buat bikin cappuccino ya. Nah, Oke. udah, tuang aja ke sini ya kan? Ya enggak? Nah, kita tuang lihat. nih, seger nih ya. Kita lihat flow-nya yuk. Lihat foamnya, lihat deh. Kita kasih espressonya yang tadi udah dibikin. Tuh, 183 nambah 3 gram doang buat susunya tadi dari foamnya. Seger nggak tuh? Widih. Ya, ini tinggal di-seal, tinggal disajiin deh, dijual. Ini berarti berapa mili nih? Totalnya berarti kurang lebih 235. Lu juga belum Nah, mili. kenapa jadi kayak penuh gitu? Nah, ini tujuan susu di steam tadi. Dan ini akan punya texturing tersendiri kalau, nah, Bapak coba aduk ya. Rasa si foamnya, si susunya campur sama si gula aren dan lain-lainnya itu akan makin tebel. Dan kenapa tujuannya kita taruh di bawah selain layeringnya lebih bagus ya, si sirup atau flavornya atau si gula arennya. Terus yang kedua bisa juga untuk mengatur tingkat kemanisan. Jadi kalau pengen manis aduk semuanya. Kalau pengen rasa kopinya dulu jangan diaduk dulu. Gitu. Nah, cobain deh, Pak. Suaranya bukan cetling-cetling karena tebel, Karena tebel, cetak-cetak gitu. Kental ya. Ya, itu tujuan dari di steam. Kalau nggak mau terlalu manis, jangan diaduk semua. Sisain si sirupnya di bawah. Kemanisan nggak, Pak? Pas. Pas rasanya, enak. Nah, ini nanti Unik juga nih pandan nih. akhir September bisa dinikmatin yang kayak gini nih. Di Jakarta Selatan ya, dari JPW Kita ada nggak sih menu pandan itu? Express. Nggak ada Belum ya? ada. Belum ya? Enak banget nih, ya. Nanti kita akhir September launching juga nih JPW Cafe Express. Jadi ya take away gitulah ya. Minuman di JPW Cafe and Resto udah bisa dipesan di Jaksel ya, di Ampera ya. Nah, tujuan saya ketika saya bilang es itu nggak boleh lebih banyak dari sepertiga ya kan. Nah, sebenarnya adalah ending ketika esnya habis. Ini kan esnya udah habis nih, udah semi cair nih, hampir nggak ada. Tapi rasanya masih tetap mantep. Rasanya masih tebel. Ya, Nggak rasanya tetap watery. mantep, nggak watery. Dan itu juga tujuan dari susu yang di foamin dulu dikit gitu. Yeah. Tapi memang jangan terlalu panas karena esnya langsung watery kalau kepanasan. Gitu Kemarin ada yang komen juga katanya tergantung costingnya mau gimana, target Betul. marketnya kalau kita jualnya Betul. murah ya iya sih. Kira-kira ini berapa nih costingnya? Iya. Bisa ngitung sendiri dong Sobat JPW ya. Tujuan video kita kali ini, kita akan cek daya listrik ya. Iya. Daya listrik dia 1300, betul. Apakah bener realnya tertingginya 1300 kita lihat? Ini nggak jalan ya. Nanti kita iseng, kita flashing gitu ya. Nah, flashing nih. Belum bisa flashingnya, masih ada steamer ya tadi. Nah, gitu kalau mesin single boiler HX, bukan HX malah single boiler doang, pakai thermoblock. Kita perlu bener-bener buang dulu si uapnya sampai berubah jadi air. Ini masih uap tuh. Dia Masih uap. switching dulu ya. Ya, jadi panasnya turun dulu sampai jadi air. Nah,
Begitu udah jadi air nih, dia akan berubah jadi air. Bentar, tutup dulu. Udah air belum? Nah, itu udah air. Baru dia bisa di flash. Kalau tadi masih uap, dia nggak bisa di flash. Ini kita flash. Nah, baru mau keluar tuh airnya. Jadi ini hati-hati ya, ini sedikit tricky juga supaya sobat JPW nggak, waduh mesin saya kenapa nih rusak, nggak bisa steam, nggak bisa brew. Ya ingetin, tadi habis brew apa habis steam. Kalau memang habis brew, ya berarti dilihat mau steam ya tunggu jadi uap dulu. Kalau habis steam mau brew, berarti dilihat harus jadi air dulu. Nah kita lihat di sini daya listrik yang dipakai 6 kali brew hanya 0,142. 0,142 kalau 1 kWh 1500, masa cuma 150 perak sih Pak? Karena dia bisa, emang segitu berarti. Dia ada auto sleep-nya sih yang hebatnya. Jadi dia memang benar-benar kalau nggak dipakai ya mati. Nggak dipakai cuma 0,1, 0,2 doang. Kalau yang lain-lain kan bisa 2, berapa ya? 2, berapa watt. Ini 0,1 doang. Terus kita lihat nih voltasenya JPW. Ini ampernya tuh. Ini tandanya nggak ada yang dipakai sama sekali tuh. Biar lebih pasti kita flash nih, biar dia naik. Nanti akan naik dia. Tuh, kelihatan kan? Dan dia ngitung kan? Detiknya tadi 40, 41, 42 tuh, 43. Pinter mesinnya ya. Tuh ampernya naik kan? Jadi memang bener begitu nggak dipakai dia turun lagi otomatis tuh. 0 lagi. Hebat. Relaynya hebat nih. Untuk Hemat banget ya, gila hemat. ya. Lihat. Low wattnya paling rendahnya 0,1 watt. 0,1 watt kayak apa ya? Kayaknya nyalain lampu ini doang nih. Cuma nyalain lampu ini doang 0,1 watt kayaknya ya. Terus kita lihat high-nya 1197, nggak nyampe 1300 ya. Nih kalau sobat JPW lihat 1300. Ya, ini cuma 1197. Jadi nggak nyampe 1300. Ya totalnya ini 0,2 yang sekarang dipakai. Masa cuma 0,14 sih? Ya mungkin ya. Ya iyalah. Karena memang ada auto sleep-nya ya. Jadi hemat banget, gila. ketika dia memang nggak digunakan, bener-bener mati. 0,1 watt. Gila sih kalau kata saya. Ini apa ya? Kalau dibikin rata-rata 6 shoot ya, 6 shoot anggap jadi 6 sajian. 6 sajian cuma 150 perak. Anggaplah gopek lah ya. Kayak kemarin yang itu juga gopek kalau nggak salah 500 rupiah ya. Kalau 6 jadinya 500 rupiah. Kalau mau bikin... Berarti cost listrik per cup 100 perak udah. Nah iya. Gampangnya gitu aja. Bener. Jadi Iya. kalau sobat JPW mau dagang nih, mau jualan di rumah, setiap sajian dihitung aja listriknya 100 perak. Iya. Jadi kalau mau jualan 10 ya jadi 1000 perak doang gitu ya listriknya. Sebulan mau 100 ya berarti jadi 10.000 perak aja. Gitu ya, irit banget ya, gila ya. Terus harganya juga murah. Under 5 juta loh. Cuma 4 jutaan mesinnya dan paket di 5,699. Udah kayak home shopping ya, ada 56999 hanya di JPW Indonesia. Oke, saya rasa demikian dulu ya untuk review daya listrik yang digunakan oleh mesin espresso DeLonghi Dedica EC685. Semoga bisa membantu sobat JPW yang lagi cari mesin dengan daya listrik rendah ya. Alex PID kalah nih daya listriknya, tapi jelas kemampuan homey sama komersial jelas beda. Jadi kalau mau ribet-ribet dikit, mau bikin buat rumahan-rumahan aja yang memang santai-santai aja, nggak ada salahnya sih beli DeLonghi sih. Itu udah bagus banget. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.